Gila ini si brand lainnya nggak jelas ngapain di 2025. Brand baru kayak Skyward, monitornya baru 4 bulan, dikasih jualan di Topet 2 toko, bisa terjual total 1000 plus. Dan di 4 bulanan ini Skyward masih dikasih buat jadi 2K gaming brand pabrikan termurah satu Indonesia. Brand China kayak Xiaomi badut biarin Skyward. Panel tuning nggak jelas, berani jualan di atas Skyward. Lenovo pula masih sama harganya. Dijaga harganya 3 jutaan lebih dikit. Kalau dua brand China aja begitu, lu lihat brand-brand Taiwan lebih konyol lagi. MSI berusaha di 3 juta. Tiga Burung berusaha banget tuh, paksa market 3 juta. Asus juga sama, paksa juga harganya harus di 3 juta. Gila bener. Dan sekali lagi gue mesti ngomong, level persaingan monitor di Indonesia menyentuh level ketololan. Karena Skyward dikasih panggung semegah-megahnya sama brand lain yang bahkan Skyward pun belum keluarin harga China-nya. Di China udah turun harga tuh 27-in 2K-nya 1,8 juta. Berarti masih beda sekitar 700.000. Lu bayangin nih, Skyward membantai market dengan dia masih jaga harga. Lu kebayang nggak betapa tololnya market ini? Dan dengan munculnya 24 2K 180 Hz ya di harga di bawah 2 juta dan sekarang bedanya cuma 300.000 dari China. Lu ingat tadi beda 700.000, Skyward udah membantai. Sekarang bedanya 300.000, yang masih jaga harga udah pasti mampus. Pas kemarin Datascript nanya tipe monitor apalagi yang bisa bantai market Indonesia, ya gue spontan langsung jawab bawa ke Indonesia 24 2K 180 Hz harga harus di bawah 2 juta. Itu cocok banget sama market Indonesia. Orang dari Datascript dan mungkin banyak dari lu semua akan bingung dan langsung nanya balik sama gue. Emang apa bagus, Win? Bukannya udah ada 27 2K gaming? Setidaknya ada 3 alasan kenapa 24 2K gaming cocok banget sama market Indonesia dan lebih baik dibanding 27 2K-nya. Logika sederhana aja, resolusi yang sama di inch yang lebih kecil akan ngebuat gambarnya itu lebih tajam. Di dunia display kita ngitungnya tuh pakai sistem PPI. Lu bisa lihat 24 inch 2K punya pixel per inch sekitar 12-13% lebih banyak dibanding 27 inch 2K. Yang efeknya kalau dilihat dari jarak yang sama, 24 2K akan lebih tajam gambarnya. Dan dari banyak bacain DM plus komen lu pada di sosmed, sering banget tuh gue temuin, Bang, gue pakai 34 inch, mata gue capek bang. 27 in yang lu saranin sih bagus bang, tapi mata gue pakainya capek. Dan tiap kali gue balik tanya lah ke orang yang DM kayak gitu. Meja lu emang pakai ukuran berapa sih? Selalu gue nemuin jawaban yang sama. Mereka capek di mata bukan karena matanya, tapi karena meja yang mereka pakai. Jawaban yang keluar sering kali dan mayoritas pakai mejanya tuh 60x120 atau 60x100 cm. Meja 60 cm dalamnya. Kalau lu pakai 34 inch bukan hanya mata lu yang capek, leher lu pun habis tuh pegelnya. Lihat kiri dan kanannya yang lebar gitu. 27 in udah mentok, ya agak maksa dikit sebenarnya. Ideal di meja 60 cm, jelas monitor 24 inch, sementok-mentok 25 inch. Dan bukan hanya masalah di Indonesia didominasi pakainya 60 cm kedalamannya. Tiap kali gue bilang, Lu pakai monitor gede-gede gitu, 34, 27, ganti meja lah, 70x120 atau 80-160 cm gitu. Gak bisa bang, gue tinggal tuh di kos sempit. Ini aja meja gue 60 cm, gue tidur udah kena kepala mentok. itulah masalah Indonesia. Mejanya sempit, ruangannya pun sempit, tapi pengen rasain resolusi 2K. Pilihannya apa di market selama ini? 24 inch selalu Full HD atau langsung 27 inch QHD? Lu mau rasain QHD, lu harus ambil yang gede inch ya 27. Di sanalah gua rasa China ngelihat celah kosong. Lahirlah 24 2K ini. Lu tetap nggak apa-apa pakai meja 60 cm dan 2K di 24 inch juga nggak perlu lu scaling sama sekali. Masih aman aja di mata, nggak kerasa kekecilan, ikon-ikonnya natural aja. Dan di 2K nikmatnya tuh jauh banget dibanding Full HD karena lu dapetin bidang kerja yang jauh lebih luas. Buat lu yang udah kebiasa pakai QHD di rumah, silakan dah lu coba balik ke monitor Full HD lu yang jadul itu. Lu akan selalu ngerasa, Full HD kok sempit banget ya vertikalnya. Dan yang terakhir lu lihat hashtag yang rame belakangan ini di Indonesia. Cukup nunjukin ekonomi Indonesia lagi sedikit kegoncang gitu lah. Yang efeknya apa? Market semakin butuh barang-barang yang value to performance-nya terbaik di harganya. Benchmark terbaik diambil dari mana? Iya jelas harga China lah. Dengan beda cuma 300.000, lu bisa dapat potongan 300.000 itu dari marketplace. Terakhir ada tuh yang dapat voucher gede. Monitor ini cuma di 1,5
2,6 juta. Lebih murah dari harga China. Ngebuat apa? 24 in 2K value jauh-jauh lebih baik dibanding 27 in 2K Skyward yang sudah membantai itu. Gambar lebih tajam, lebih cocok sama meja-meja kecil yang mendominasi Indonesia. Cocok juga sama ekonomi Indonesia. Apalagi monitornya masih di harga di bawah 2 juta. Yang gue lihatnya 2 juta itu psikologi number Indonesia. Karena mayoritas pertanyaan yang gue dapat setiap hari selalu, apa bang monitor terbaik 1-2 juta? 2 juta adalah batas yang disukai sama market Indonesia. Dan lu pikir apa udah selesai? Skyward kasih lu lagi value dengan kasih garansi 3 tahun. Dot 1 panelnya lu bisa klaim garansi. Lu bisa dapetin panel tanpa dot sama sekali. Lu cari dah brand lain. 3 burung tuh gua dapat komplain. Klaim garansi nggak bisa. Minimum 6 dot. 3 burung lagi bersiul. Digampar langsung sama Skyward. Dan value di monitor ini masih belum beres. Karena Skyward masih kasih tuning warna mentok di monitornya. Ngebuat lu bisa edit di beberapa color space. Tinggal lu pilih aja. Tuning bawaan grayscale-nya udah akurat di 2. Dan dengan posisi Skyward yang unik dan harganya sangat murah. Skyward ini sikat monitor Full HD dan QHD barengan di market. Lu bisa lihat posisi Skyward di atas banget bersaing sama Asus dan Lenovo 2K. Dan sikat habis Somai G27i. 1,9 juta masih Full HD, barang sampah buat dibeli di 2025. Dan bayangin aja, G27i itu jadi barang sampah. Berarti semua yang dipenggal sama G27i itu sampahnya sampah. Itulah gambaran kegoblokan market Indonesia. Panelnya bisa cover 92% P3, bukan yang maksimal banget, dan Direct 2020 posisinya tuh ada di middle aja. Belum seluas Asus AQ3A atau Xiaomi 27QE. Tapi kita sama tahu, Ganmood tidak jelasin apapun soal akurasi warna. Karena grayscale-nya bagus dan akurasi P3-nya lumayan di 5, posisinya masih di atas di preset defaultnya. Di sini lu langsung lihat tuh tuning-tuning brand lain yang dibantai kayak AOC G4, 3 burung Pro 2, Dahua, dan seterusnya ke bawah dibabat habis. Defaultnya panelnya udah pasti oversaturated di sRGB, no issue karena Skyward mentokin semua warnanya di preset yang disediainnya. Tinggal lu pakai sesuai kebutuhan. Preset sRGB-nya di tuning bagus sekitaran 3,6, bener-bener limit warnanya ke sRGB. Cuma pas gua tes preset Rec 709-nya, ternyata Skyward tuningnya di gamma sekitaran 2,2. Ini sebenarnya ya preset sRGB juga, tapi dengan akurasi lebih baik di 3,1. Dan ketika lu bandingin datanya, ya lu lihatlah sendiri posisinya paling atas dan membantai semua monitor dengan DE 5 ke atas. Preset DCI P3 juga disediain. Ini jalan bener-bener di display P3 gamma 2,2, kembali di tuning mentok. Dibanding sama preset DCI P3 yang dikasih brand lain, Skyward tetap paling atas. Somai 27QE disikat habis. Dan lebih lagi, kalau lu ambil data preset DCI P3 ini, lu bandingin sama P3 brand lainnya secara default, ya gue nggak usah bahas lagi lah. Pembantaian habis. Dan masih belum selesai, Adobe RGB pun dikasih. Grayscale-nya oke, tuning mayoritas warnanya on point, warna kulit juga on point. Cuma beberapa warna di ujung aja yang emang kehambat sama panelnya, kayak green, cyan, blue, sama magenta. Di 3 udah sangat akurat panelnya. Tetap posisinya paling atas. Dan seperti biasa, Skyward juga masih mau capek-capek tuning buat preset BT2020-nya. Grayscale oke, gamanya ngarah ke 2,2. Dan karena keterbatasan panel, lu bisa lihat 6 warna ujung-ujungnya, green, cyan, blue, magenta, red, dan yellow, nggak mampu buat capai ujung kotak putih. Tapi overall warnanya ngarah ke target dan sangat rapi tuningnya buat warna kulit. Ini nice banget, semua preset diberesin sama Skyward. Warna tinggal lu pakai aja sesuai preset yang lu mau. Bagusnya lagi, slider brightness tidak di lock sama sekali di semua preset. Lu bisa atur brightness sesuka hati lu di setiap presetnya. Gue coba full kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile. Ya nggak penting-penting banget sih. Hasilnya mirip aja sama tuning tiap preset yang dikasih Skyward. Kontras sedikit aja di bawah standar sekitar 950-an nits. Panel IPS memang nggak bisa kalahin panel VA soal kontras. Maximum brightness kembali nice banget dikasih 350-an nits. Buat monitor entry level ini tinggi banget. Lu bisa lihat kayak Asus Full HD Q3A cuma kasih 250 nits. Bahkan 3 burung Acer MSI nggak nyampe 250 nits. Itulah yang gue sebut
penggal habis marketnya. Minimum brightness mungkin satu-satunya yang gue temuin titik lemah di Skyward ini. Masih belum bisa di bawah 50 nits. Agak sedikit keterangan pas lu pakai gelap-gelapan. Preset buat gaming ada 4, preset yang paling bagus dan no overshoot ada di standar. Preset fast panelnya bisa lebih cepet tapi overshoot udah sentuh 20%. Lu bisa cobain dulu preset ini. Kalau ghostingnya kerasa keganggu, lu bisa balik ke preset standarnya. Dari hasil visualnya sih lumayan tipis ghostingnya. MPRT juga jalan, lu bisa pakai. Catatannya, preset itu bisa bikin mata lebih gampang capek dan di bagian gelap sama sedangnya masih muncul shadow di depan benda gerak ya. Tuningnya emang belum optimal. Secara respon time sendiri hasil Skyward ini mirip sama G24i-nya Xiaomi, masih kalah dibanding G27QI ataupun MSI. Menarik ya, pas lu lihat harganya Skyward lebih murah sekitaran 700 sampai 1 juta dibanding Somai ataupun MSI. Sampah dua monitor itu langsung. Dan di toleransi yang lama bisa kelihatan kalau H24 ini masih kalah dibanding H27-nya. Kualitasnya mirip kayak GS27Q. Dari visual H24 ini masih bagus aja, jelas udah lebih cepat dibanding ViewSonic 11-12 sama GB, tapi emang belum bisa se-clear dua Asus yang gue show. Tapi kembali lagi, Asus ini lebih parah lagi, lebih mahal 1 sampai 2 juta dibanding Skyward. Harga yang sangat-sangat tidak masuk akal buat 2K gaming di 2025. Kacau itu harganya. Panel Skyward-nya stabil sampai 60 fps, posisinya nggak terlalu gimana berubah. Dan gue udah kumpulin sampah-sampah ini di market. Lu buang tong sampah semua 75, 100 Hz, 120 Hz. Bahkan lu lihat 180 Hz di market Full HD saat ini di Indonesia. Itu harga-harga yang mepet 1,9 juta. Maksudnya apa? Sakit lu semua. Asus VG25 2 juta. Masih waras kah Asus pasang harganya? Dan gue ingetin sekali lagi, semua di list itu lu bisa langsung masukin tong sampah. Ya karena walaupun ada harga yang lebih murah, kayak Lenovo R24 yang kasih lu ergo dan beda sekitar 200-300 ribu sama Skyward, lu harus sadar, beli monitor itu komitmennya selama 3 tahun ke depan. Karena ya garansi monitor 3 tahun. Perbedaan harga yang dikit kayak 300 ribu, lu bagi aja 3 tahun, berarti 1 tahun lu cuma keluar 100 ribu, 1 bulan 8 ribu, dan 1 hari 277 perak. Di sini gue belum masukin faktor di mana lu bisa dapetin voucher diskon dari e-commerce yang lu suka beli. Dengan nambah duit sedikit itu, lu dapetin resolusi yang bisa menunjang buat masa depan, apalagi Steam Chart update terbaru. Udah nunjukin 3060 dan 4060 ada di posisi paling atas. 2K gaming jadi mainstream sekarang. Belum lagi selama 3 tahun Datascript kasih lu garansi .pixel 1, lu sudah bisa klaim garansi. Perfect Pixel Warranty yang lu tidak bisa dapetin di brand lainnya yang sekarang aja masih minimal 3-5 dot baru boleh klaim garansi. Sampah market, lu bungkus kantong kresek, masukin tong sampah. Dan dari semua list yang gue kumpulin, paling cuma satu yang sebenarnya agak menarik lah dilihat. ViewSonic yang udah kasih 240 Hz di harga 1,9 juga. Ya, lu bisa pilih 3 burung, tapi lu harus ingat. Pertama, lu korbanin resolusi turun dari QHD ke Full HD demi naik Hz ke 240 Hz. Dan dengan pilih 3 burung, lu juga kehilangan akurasi warna. Di akurasi warna sRGB-nya, ViewSonic cuma masih sekitaran 6,9. Jelas ini terbantai dari preset sRGB yang dikasih Skyward yang sangat akurat di sekitaran 3. Belum lagi kita ngomongin akurasi warna di preset lainnya yang Skyward sediain. Dan dengan 2 hal itu aja, lu bisa langsung simpulin kalau ViewSonic 240 Hz itu cuma akan lu lirik kalau lu mau fokus main game kompetitif Valorant yang jelas orang-orang kayak gini, bangsa pasarnya jelas lebih kecil dibanding value yang dikasih Skyward yang bisa buat gaming dan editing sekalian. Ditambah lagi kalau lu lihat hal yang ketiga, sebenarnya lu makin nggak tertarik untuk lihat 3 burung karena 3 burung ngambil profit yang keterlaluan. Ngelihat bedanya sama China nyampe 700 ribu. Jaraknya sampai 36% dari harga China dibanding Skyward yang cuma 15%. Lu langsung tahu mana brand yang benar-benar mau penetrasi market monitor, yang mana mau untung gila-gilaan. Sekali lagi inget ya, dot 1 di sini lu bisa klaim garansi sampai lu dapat panel yang bersih. ViewSonic tidak bisa. Dan terakhir, buat lu pada yang suka judi-judi monitor ke brand lokal ya, yang jual monitor ODM itu, lu bisa nonton Pak Presiden kita ngomong apa. TKDN fleksibel sajalah. Mungkin diganti dengan insentif. Dan soal impor pun, lu dengerin sendiri. Nggak usah ada kuota apalagi semua. Nggak ada kuota itu. Nggak butuh jadi orang jenius buat lihat kalau produk China akan tsunami habis market Indonesia. Gue udah ngomong dari tahun lalu. Dengan harga-harga yang sangat murah. Apalagi ditambah tensi politik Amerika dan China yang tiap hari ada aja beritanya ribut terus tuh berdua. Dan lu akan menangis dengan monitor ODM yang lu beli, padahal itu cuma ganti-ganti merek dari calo-calo di Shenzhen sana. Sementara ada brand pabrikan kayak gini yang mau bantai
marketnya. Silakan jadi badut ente. Thank you Datascript yang udah sponsor video ini, plus nunjukin profit monitor sebenarnya kayak gimana yang bisa rangsang market goblok ini. Kayak di video berikutnya seru kali ya kalau gue bahas kenapa brand-brand selain pabrikan China profitnya mau segila itu dan kelihatan jelas mau banget tuh goblokin market Indonesia. Lu mau tahu alasan mereka? Kalau lu tahu ngakak lu pasti. Buat lu pada yang mau gue bahas, komen di bawah. Gue udah Jiteni, sampai jumpa.